Shalom adik-adik, kita tetap bersyukur bersukacita. Karena apa? Kita masuki hari di mana kita memperingati perayaan Natal kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Yes! Adik-adik tahu, dialah Tuhan kita, Immanuel. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayo, kakak pimpin dalam doa. Kita mau masuk di dalam ibadah. Duduk yang tenang, tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap Tuhan, mau masuk dalam ibadah. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Engkaulah Tuhan, Raja damai bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Melvi. Kalian apa kabarnya nih? Luar biasa. Nah kalau sudah siap semua, jangan main, makan, minum, atau bercanda ya. Kita siapkan hati untuk Tuhan. Jangan lupa ajak siapa? Ya, papa, mama, kakak, dan juga adiknya untuk ibadah bersama-sama. Marta adalah tokoh dalam Alkitab Perjanjian Baru yang mempunyai kedekatan dengan Yesus. Marta adalah saudari Maria dan Lazarus. Ketiga bersaudara ini adalah pengikut Yesus. Dalam kisah tentang Maria dan Marta, Yesus dianggap mempunyai murid perempuan. Di antaranya adalah mereka itu. Mau tahu lebih dalam lagi, ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir adik-adik. Kita juga harus lebih semangat lagi. Sekarang lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah kumpulkan kami di sini dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya Tuhan menyertai dan kiranya puji-pujian kami ini bisa menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kita siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat-alat tulisnya. Sudah? Tema kita kali ini yaitu prioritas yang benar. Kita akan belajar dari kisah Maria dan Marta yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan sebuah perjalanan dan tibalah mereka di sebuah kampung yang bernama Betania, dan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Dan Marta ini mempunyai seorang saudara perempuan adik-adik yang bernama Maria. Nah sekarang kakak mau tanya adik-adik, kalian kalau mempunyai atau kedatangan tamu yang sangat spesial, apa yang kalian lakukan? Iya, pastinya kalian akan memberikan yang terbaik ya. Contohnya apa? Ya, bisa dengan memberikan minuman yang terbaik, makanan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, atau kalian merapikan rumah kalian dengan sebaik mungkin, atau kalian juga bisa melakukan perjalanan di sekitar rumah kalian ya adik-adik. Iya, sama seperti yang kalian sebutkan. Marta juga dia bersiap adik-adik. Dia dengan semangat melayani Tuhan Yesus. Dia sibuk melayani Tuhan Yesus sampai dia tersadar kalau dia hanya melayani seorang diri adik-adik. Dia teringat akan saudaranya adik-adik yang bernama Maria. Kira-kira Maria ada di mana ya adik-adik? Maria ada duduk di samping kaki Tuhan Yesus adik-adik. Maria mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah kenapa ya kok Maria lebih memilih duduk adik-adik? Karena Maria tahu adik-adik,
Tuhan Yesus tidak selalu bersama-sama dengan Maria adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu melakukan perjalanan, dan biasanya kalau Tuhan Yesus melakukan perjalanan banyak sekali orang-orang yang ingin mendengarkannya adik-adik, sehingga biasanya kalau banyak orang yang mendengarkan menjadi lebih tidak fokus ya adik-adik. Tapi di sini Maria mempunyai kesempatan untuk mendengarkan dengan sangat baik adik-adik, dengan bisa lebih tenang adik-adik, dan akhirnya Maria memilih untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dan kalian tahu apa yang disampaikan Marta kepada Tuhan Yesus? Yuk kita buka di Lukas 10 ayat yang ke-40. Sudah ketemu? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Wah adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus jawab apa ya? Yuk kita baca lagi di ayat yang ke-41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Wah adik-adik, jadi Tuhan Yesus ngingetin kalau Marta terlalu sibuk adik-adik, dia terlalu khawatir. Sedangkan Maria, dia memilih untuk tetap memprioritaskan Tuhan. Dia memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti kalian adik-adik. Hari ini, pagi ini kalian duduk diam, kalian beribadah, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Itu salah satu prioritas yang benar adik-adik. Kalian lebih memilih ibadah dibandingkan banyak hal lainnya. Contohnya apa? Contohnya kalian mungkin masih bisa tidur-tiduran, atau bermain, atau nonton TV, atau melakukan hal yang lainnya. Tetapi kalian di sini tetap beribadah. Nah adik-adik, melalui cerita firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus ngingetin kita ya untuk selalu bisa memilih prioritas yang benar adik-adik. Tentunya kita juga harus meminta hikmat dari Tuhan agar kita bisa melakukan prioritas yang benar. Itu cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk bisa memilih prioritas yang benar. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopangku, karena ketulusanku engkau membuatku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, kakak undang sekali lagi kita sama-sama berdiri yuk di rumah, yang ada di rumah. Kita mengangkat tangan kita mau menerima berkat, kita mau mengucap syukur, dan kita mau selesai ibadah kita. Yuk sama-sama kita berdiri, tutup matamu, angkat tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Biar semua pujian penyembahan kami naikkan, kami berikan kepada Tuhan, dan semuanya menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan ibadah kami, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak, keluarga dimanapun mereka berada saat ini.
ini Tuhan, yang sedang menonton acara tayangan ibadah Kids Church hari ini Tuhan, biar Tuhan memberkati mereka. Diberkati sekolah mereka, kehidupan mereka, keluar masuk mereka. Tuhan berkati setiap langkah mereka kemanapun mereka pergi. Tuhan sertai, Tuhan jagai. Kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah-limpah Tuhan berikan bagi mereka. Dan apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan membuat mereka selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.